Sorotan lain, sidang gugatan Citizen Lawsuit ijazah Jokowi digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum Jokowi tengah memikirkan opsi pinjam barang bukti apabila di persidangan diminta menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tak seperti biasa, persidangan gugatan Citizen Lawsuit dipenuhi pengunjung. Melalui kuasa hukumnya, pihak penggugat meminta pengadilan agar dilakukan pencocokan ijazah, sementara pihak Jokowi mempertimbangkan untuk meminjam ijazah dari Polda Metro Jaya. Saudara saksi tadi sudah menerangkan mengenai adanya ijazah yang pernah dimuat di sosial media, dimuat oleh Dian Sandi, betul begitu ya kesaksian saudara ya? Iya betul, betul Pak ya. Apa yang saudara lihat berbeda dengan yang dipunyai oleh ijazah kakaknya saudara ini? Apa tadi sudah melihat antara lain hologram ya? Apalagi perbedaan yang saudara lihat pada ijazah yang kami jadikan di sini bukti P1 itu ya, yang kemudian dimuat di media sosial. Apa yang saudara saksi lihat berbeda dengan ijazah yang dipunyai oleh kakaknya saksi? P1-nya ini ya Pak? P1-nya bukan ini. Saya nggak tahu P1-nya. P1-nya itu Bapak tunjukkan ada P1. P1. Tunjukkan. Biar jelas. Bapak nggak ngerti ya. P1 yang mana kan? Silakan. Baik, saudara saksi. Saudara saksi tadi bersaksi bahwa kakak saudara itu hidup dalam satu rumah dengan saudara saksi ya. Ketika tergugat satu itu menjadi wali kota, ya, apakah kakaknya saudara saksi pernah bercerita pada saudara itu alumni saya loh, pernah mengatakan begitu nggak? Tergugatnya jadi wali kota kapan ya Pak? Karena 2005 ya? Karena kakak saya ini kan meninggal 2014 ya, jadi wali kota. Saya tidak pernah mendengar bahwa beliau menyampaikan, almarhum menyampaikan bahwa wali kota Solo waktu itu Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah. Pernah mendengar nggak saudara saksi pernah mendengar nggak bahwa kakaknya saudara itu mengadakan alumni dengan fakultasnya gitu? Pernah mendengar begitu nggak? Datang ke acara alumni pernah? Saya tidak pernah mendengar. Saya tidak pernah mendengar. Saudara pernah mendengar atau tidak tergugat satu itu pernah menjadi gubernur DKI? Saya? Ya pernah, tahu nggak? Saya tahu. Saya tahu. Pada waktu itu kakak saudara masih hidup nggak ketika? Itu tahun berapa Pak jadi gubernur? 2012. Kakak saya kan 2014 ya. Ya beliau meninggal 2014. Tergugat satu jadi gubernur 2012. Tidak pernah menyampaikan bahwa itu alumni Pak Jokowi adalah alumni UGM. Oh, tidak pernah menyampaikan begitu. Beliau tidak pernah menyampaikan. Oke, baik. Dan itu sukses. Majelis yang kurang benar, tidak benar diganti. Satu, kemenangan rakyat. Amin. Kemenangan rakyat kedua adalah bahwa Jokowi terpaksa harus nanda tangan. Itu kemenangan rakyat. Memaksa Jokowi. Itu tanda tangan basah ya. Yang ketiga, kemenangan rakyat di depan kita akan terbukti ijazahnya palsu. Saya alumnus UGM ya. Dari putusan-putusan KIP ini ada beberapa makna penting yang menurut saya. Yang pertama adalah UGM, Universitas alma mater saya yang saya banggakan, sudah divonis memang bersalah bahwa dia selama ini melaksanakan azas yang tertutup. Sebenarnya kalau UGM memaknai demokrasi itu apa sih? Keterbukaan. Tidak perlu kita berdebat di sini karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah jelas bahwa ijazah yang menyangkut pejabat publik itu harus terbuka untuk umum. Dan ini sudah ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa terkait ijazah Joko Widodo itu terbuka untuk umum. Lalu yang kedua, dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik, tidak usah dilanjutkan Pak, mana ijazahnya? Saya tunjukkan ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini ya, dan ada pengecualian pada dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum.
itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Pada proses pemeriksaan kami menghadirkan saksi seperti Mas Roy Suryo dan Bu Dr. Tifa. Dia tidak hanya datang sekali, ketika lawan membuktikan ijazah, saya minta mereka boleh lagi hadir. Ini kan tidak pernah terjadi di peradilan kita, maka saya ingin yang seperti itu. Itulah yang saya inginkan, yang namanya cross examination, dan itulah yang diajarkan oleh undang-undang baru kita. Yang punya kewenangan apakah Polda Metro berkenan atau tidak untuk memberikan kesempatan kepada kami selaku kuasa hukum Pak Jokowi untuk bon pinjam terhadap alat bukti yang saat ini dijadikan barang bukti oleh penyidik pejabat Polri. Yang saya maknai dari putusan-putusan KIP ini adalah sebenarnya dengan dikeluarkannya putusan mulai dari beberapa putusan itu sampai putusan hari ini, seorang Joko Widodo yang mengatakan dirinya lulusan UGM, dia langsung terbuka aja untuk publik, dia tunjukkan karena memang sudah diperintahkan. Selama ini dia mengatakan itu rahasia pribadi apa segala macam. Joko Widodo sendiri sebenarnya harus tunjukkan, dia minta kepada Polda, Pak, ini lembaga KIP sudah mengatakan bahwa memang ini terbuka untuk publik. Tidak usah dilanjutkan, Pak. Mana ijazahnya? Saya tunjukkan, ya. Dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, ya, dan ada pengecualian tadi dalam putusan KIP bahwa itu ada di bawah penguasaan Polda Metro karena itu diproses hukum. Itu kami menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Ya. Ijazah dia tidak punya ijazah asli. Kami menduga keras. Nah, kalau punya ijazah asli, karena selama ini dia berlindung bahwa itu adalah dokumen pribadi yang tidak boleh diketahui oleh publik. Dengan adanya putusan ini dia langsung keluarkan. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini adalah hari yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat yang mengikuti perjalanan kasusnya sengketa ijazah Joko Widodo. Seperti yang kalian lihat yang beredar ramai, video ini sendiri sudah ditonton lebih dari 184.000 kali untuk menjadi pembincangan hangat di mana-mana. Banyak yang bertanya dan menjadi bincangan hangat di mana-mana, yang banyak bertanya, benarkah keputusan ini sesuai harapan masyarakat? Apakah semua keraguan dan pertanyaan yang selama ini mengunggat akhirnya terjawab tuntas? Mari kita ingat kembali bagaimana masalah ini bermula. Keraguan terkait keaslian ijazah Jokowi sudah muncul sejak lama, namun baru diproses secara resmi melalui jalur hukum dalam waktu belakangan ini. Berbagai pihak mengajukan bukti, dokumen, bahkan masing-masing ada yang melakukan dari berbagai kalangan. pihak yang mendukung kepercayaan masyarakat kembali pulih. Pihak yang menanyakan lebih lanjut berpendapat masih ada hal yang belum terjawab secara tuntas. Berharap proses hukum berlanjut hingga kebenaran mutlak terungkap, atau menilai pertimbangan hakim belum menyentuh
semua aspek yang diperdebatkan. Pengamat hukum dan masyarakat umum mengingatkan bahwa keputusan ini adalah bagian dari proses hukum, bukan akhir dari segalanya. Kita perlu menghormati, namun tetap berhak dikeluarkan, namun tetap berhak mengikuti proses hukum selanjutnya jika ada pihak yang mengajukan upaya hukum lainnya. Kita tidak boleh terjebak pada pandangan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Kita harus melihat sebagai judul berjalannya sistem hukum di negara kita, sekaligus perjalanan bagi kita untuk selalu mencari informasi yang lengkap dan terpercaya sebelum mengambil kesimpulan. Peristiwa ini memicu reaksi yang beragam di tengah masyarakat, adanya yang mengucapkan syukur dan ada yang mengkritik, yang hanya ingin tahu fakta yang sebenarnya, dan ada juga yang berharap proses ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih teliti dalam menerima informasi. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian merasa keputusan yang sudah sesuai harapan publik, atau kalian memiliki pandangan lain terkait peristiwa yang tertulis? Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa keputusan ini sudah sesuai harapan publik, atau kalian sendiri? Apakah kalian merasa keputusan ini sudah sesuai harapan publik, atau kalian memiliki pandangan lain terkait peristiwa ini? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nanti mari kita bertukar pikiran dengan sopan, beradab, dan saling menghargai pandangan satu sama lain. Intinya, apapun hasil keputusan ini, kita harus hormati dan proses hukum yang berjalan. Jika ada pihak yang merasa belum puas, masih ada anjuran hukum yang tersedia untuk ditempuh. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya menonton sampai habis. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa berikan like dan bagikan agar lebih banyak mendapatkan informasi yang lengkap, dan subscribe untuk pembahasan peristiwa penting lainnya besar bagi stabilitas dan arah kebijakan negara ke depannya. Kita bahas secara objektif, melihat dari berbagai sudut pandang dan mengutamakan fakta yang ada. Sejak Prabowo menjabat sebagai presiden, kehadiran Jokowi dalam acara resmi semakin jarang terlihat. Pertemuan tatap muka keduanya juga semakin minim. Disebutkan bahwa Jokowi sebenarnya beberapa kali menyampaikan keinginan untuk duduk bersama, berdiskusi, dan memberikan masukan terkait berbagai hal yang beliau ketahui. Namun, permintaan itu belum mendapatkan tanggapan yang memungkinkan pertemuan negara terlaksana. Padahal masih banyak program yang dilanjutkan atau keterkaitan dengan masa jabatan sebelumnya, seperti program makanan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, hingga pembangunan sumber daya manusia. Keahlian dan pengalaman Jokowi di bidang ini tentu menjadi masukan yang sangat berharga bagi pemerintahan yang baru belajar, yang baru berjalan. Di sisi lain, Prabowo juga memiliki gaya kepemimpinan dan prioritas kebijakan yang berbeda.
hal ini wajar terjadi dalam pergantian kepemimpinan, namun masyarakat tentu berharap adanya kesinambungan dan komunikasi yang baik antara pemimpin bangsa. Mengenai istilahnya benci rindu sangat pas menggambarkan demikian. Ini mengapa demikian? Ada ikatan yang terputus. Keduanya pernah bekerja sama dalam satu periode, memiliki visi yang sama saat pemilu, dan hasil kerjasama itu masih dirasakan masyarakat hingga saat ini. Ada rasa hormat dan penghargaan yang mendalam atas peran masing-masing. Ada perbedaan dan jarak, namun saat astaga, jauh kali aku. Ada yang berpendapat bahwa setiap pemimpin memiliki hak menjalankan pemerintahan dengan gayanya masing-masing. Ada yang berharap agar komunikasi segera terjalin kembali demi kepentingan rakyat banyak. Ada juga yang menilai ini hanya dinikmati biasa yang akan mereda seiringan berjalannya waktu. Nah, bagaimana menurut kalian sendiri? Apakah kalian merasakan adanya perubahan hubungan ini? Dan apa harapan kalian terhadap komunikasi antara pemimpin bangsa? Silakan sampaikan di pendapat kalian di kolom komentar dengan sopan dan santun. Intinya ini, apapun dinamika yang terjadi, harapan terbesar kita semua adalah kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Indonesia tetap menjadi prioritas utama. Perbedaan pandangan itu wajar, namun komunikasi yang baik adalah kunci agar perbedaan justru menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai habis. Jika pembahasan ini membuat kalian memahami situasi dengan lebih jernih, jangan lupa berikan like, bagikan dan subscribe untuk pembahasan dinamika politik yang mendalam dan objektif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.